Halo guys, welcome to Cerpen Cerita Pendidikan. Bersama aku Van Giza. By the way, kali ini kita akan ngebahas seputar duta bahasa nih. Oh iya, kita juga kedatangan bintang tamu yang spesial. Pasti kalian kepo kan? Ayo ngaku, kepo kan? Oh iya, aku juga pernah baca nih di sosmed sih. Tak kenal maka tak sayang. Nah, kalian kan kepo. Mending sekarang langsung aja nggak sih kita tanya sama kakaknya. Halo kak, Halo Kiza, gimana kabarnya kak? alhamdulillah. Kiza gimana? Alhamdulillah baik juga. Oh iya kak, kakak bisa perkenalin diri ke teman-teman nih. Oke. Halo semua, namaku Muhammad Fajri Majid, biasanya dipanggil Fajar, kalau enggak Fajri. Ada juga ada yang panggil Sunrise sih sebenarnya. Biasa kan Fajar gitu kan, Iya, Sunrise. iya bener sih. Terus aku sekarang studi belajar di Universitas Ahmad Dahlan S1 di Teknik Informatika. Terus asalku juga dari Ambon. Oh iya kak, nih teman-teman kita nih banyak yang mau tanya-tanya juga sama Kak Fajar Tanya apa? seputar duta bahasa Oh, nih kak. kirain status. Emang statusnya apa kak? Gitu lah. Ah, Jones nggak sih? oh iya, menurut Kak Fajar sendiri sih, duta bahasa tuh apa sih? Duta bahasa ya? Iya. Jadi duta bahasa itu tuh platform buat kita mengkampanyekan dan juga menyosialisasikan bahasa Indonesia yang benar-benar. Soalnya kan kalau misalkan kita lihat sekarang, itu tuh eksistensi dari bahasa Indonesia tuh semakin menurun gitu. Gara-gara ada intervensi dari penggunaan bahasa daerah sama bahasa internasional, misalkan bahasa Inggris. Nah, sebenarnya tuh mereka tuh bukan buruk. Cuman bahasa Indonesia itu kan identitas kita ya. Iya. Kalau di sekolah dipakai, di instansi-instansi umum dipakai. Jadi kita juga harus mengedepankan bahasa Indonesia karena itu identitas. Walaupun juga ada yang menggunakan bahasa daerah, menggunakan bahasa Inggris, ya nggak apa-apa. Soalnya kalau di duta bahasa itu tuh kita punya namanya 3T bangun bahasa. Ada 3. Jadi pertama tuh utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi gitu. Kalau sekarang itu kan kebanyakan kan kayak orang-orang kan sok-sok jaksel wannabe Iya gitu sih, gak sih? iya, kebanyakan, Itu. bener. Jadi kayak iya, gue literally mau ke sini yang kayak which is iya gak sih? Nah, itu tuh yang harusnya itu kita berusaha untuk mengganti posisi yang literally which is itu tuh harusnya diganti ke bahasa Indonesia yang bahasa benar. Karena kalau misalkan semakin digunakan itu kan bahasa gaul ya. Nanti ujung-ujungnya tuh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh nggak ada gitu. Bakal berkurang gitu. Bakal hilang. Oh iya nih kak, kan kakak Fajar sendiri ngikut duta bahasa tuh. Iya. Nah, kan mesti itu harus ada ketertarikan. Nah, ketertarikan Kak Fajar sendiri ke duta bahasa tuh gimana sih awalnya? Awal mulanya? Oh, jadi gini. Saya tuh ikut duta bahasa itu awal-awalnya gara-gara pengen jadi duta. Itu dulu ya. Jadi waktu SMA itu kan ada teman saya tuh dia ikut duta remaja anak kalau nggak salah. Terus saya tuh kayak penasaran duta tuh apa sih? Nah, ya udah saya cari terus duta. Oh gini ternyata duta. Pas di perkuliahan tiba-tiba ada tuh yang pernah share pamflet gitu kan ke grup. Dia tuh teman saya ya juga duta bahasa juara 2 tapi 2018 gitu. Share pamflet terus saya lihat oh ternyata duta bahasa tuh gini ya. Oh gini. Oh ya udah saya coba daftar gitu kan. Nah, pas daftar itu tuh saya cuma coba-coba tuh. Iya. Tertarik doang tuh. Ya udah oh mungkin duta kayak gini. Saya juga nggak tahu nanti bakal kayak mana itu proses tugasnya gitu juga kan. Terus setelah berkecimpung di situ, mulai tuh, oh saya ubah
ubah yang jadinya dari ketertarikan, saya coba ubah tujuannya tuh, oh ya udah coba dibuat ke sini aja. Dan kesini itu maksudnya adalah saya lihat permasalahan apa tuh yang ada di sebenarnya di masyarakat gitu. Nah yang akhirnya saya bawa ke Duta Bahasa. Dia jatuhnya di program kerja. Jadi jatuhnya ke program kerjanya kakak sendiri. Iya, jadi kan saya tuh punya latar belakang debater, pendebat gitu kan. Iya. Nah, itu kan kita sering bahas isu-isu tentang kayak disabilitas, terus kayak ketidakmerataan hak gitu kan. Nah, dari situ saya lihat tuh, oh hal-hal ini tuh bisa dibawa nih ke Duta Bahasa. Makanya kemarin program kerja saya tuh terkait dengan ini pemerataan hak dan juga kesempatan buat orang-orang difabel gitu. Jadi kita tuh kayak buat website. Jadi di website itu tuh orang-orang difabel itu yang punya karya, misalkan buku gitu atau apa, mereka tuh bisa dimasukkan ke website itu kayak gitu loh. Jadi mereka juga punya akses untuk itu. Oh iya, kan kakak sendiri orang Ambon nih. Nah, bahasa Ambon tuh kayak gimana sih kak? Kan mesti jadi duta kan tadi bahasa ibu. Nah, itu kan pasti kayak ditanyain tuh bahasa sehari-harinya kakak gimana? Di ini ya, di seleksinya. Iya. Oh jadi gini, ini masuk aja nggak apa-apa ya? Gak apa. Iya deh. Jadi di Duta Bahasa itu tuh yang bikin Jogja istimewa selain namanya, Iya. Duta Bahasanya itu juga istimewa. Jadi cuman ada kalau nggak salah ya, setahu saya tuh cuman ada 2 Duta Bahasa tuh yang punya keistimewaan, yaitu Jogja sama Jakarta. Keistimewaan itu di bagian mana? Keistimewaannya tuh di bagian ini, semua provinsi itu tuh punya hak untuk ikut seleksi Duta Bahasa di daerah itu, di Jogja sama Jakarta. Walaupun KTP-nya bukan asli Jogja. iya benar dong. Tapi kalau domisilinya di situ boleh. Banyak kok yang ada dari Bandung yang ikut Duta Bahasa Jogja gitu, kayak gitu. Nah itu tuh yang istimewa tuh. Jadi kan saya dari Ambon tuh. Saya sebenarnya sama teman saya tuh dari Ambon 2. Kita tuh ikut Duta Bahasa Jogja. Awalnya tuh mikir nih, oh kayaknya nggak bakal masuk kan. Tahu-tahu rezeki. Akhirnya seleksinya tahap 2. Di tahap 2 itu tuh kita diseleksi. Di juri pertama saya ditanya tuh tentang bahasa daerah. Coba dijawab pertanyaan ini menggunakan bahasa Ambon. Hal terburuk yang pernah kamu alamin? Itu ditanya. Dan jadi saya jawabnya pakai bahasa Ambon ya, bukan bahasa Indonesia ya. Gitu. Entah jurinya paham juga gimana, nggak tahu dah. Contohin dong kak bahasa Ambon. Gitu. Bahasa Ambon ya. Mau contoh yang mana nih? Apa aja sih? Ini lu sebes-sebes bahasa Ambon nih. Hah? Ini kita sebahasa Ambon. Kalau tadi Kak Fajar makan apa? Kita makan roti dengan susu kan? Susu kan? Si bahasa Ambon aku begini sih. Makan roti sama susu? Iya. Itu sarapan sih sebenarnya. Apalagi? Kiza pernah dengar bahasa Ambon nggak belum? Belum. Jujur belum. Baru kali ini. Baru kali ini. Oh iya sudah. Ini nih kalau misalkan pakai bahasa Ambon harus ini. Aku nggak ngerti. Selain waktu jadi duta itu bahasa ibu, itu ada seleksi apa lagi kak? Seleksinya itu kan sebenarnya ada beberapa tahapan ya. Kalau dihitung semua itu sebenarnya ada 4 tahapan sih. Iya. Walaupun formalitasnya 3. Jadi seleksi pertama tuh administrasi. Jadi dilihat dari CV-nya gitu loh. Terus yang kedua itu tuh seleksi tahap 2 tuh ini audisi. Jadi kita langsung berhubungan, yang lolos seleksi tahap pertama administrasi, kita langsung berhubungan sama jurinya. Nah jurinya tuh ada kemarin di saya tuh ada 4 orang. Langsung ditanyain tuh
motivasinya, terus juga bahasa daerahnya gimana, terus program kerjanya apa, terus juga ada yang tanya tentang ya misalkan pengetahuan kebudayaan Jogja kayak gitu. Terus setelah dari seleksi tahap 2 tuh eh, kita juga ada ini minat dan bakat. Sebenarnya tuh minat dan bakat tuh punya porsi yang sendiri. Soalnya dia kayak apa ya? Penghargaan apa? Penghargaan untuk minat dan bakat itu juara berbakat misalkan kayak gitu kan. Kayak ada kan juara favorit, juara berbakat nah kayak gitu. Cuman juga ada juga beberapa yang ngambil penilaian dari situ sebenarnya. Walaupun dia kayak gak termasuk dalam formalitas yang 3. Nah, yang terakhir tuh terakhir tuh ada namanya seleksi ini wawancara. Seleksi tahap 3 namanya. Nah, itu tuh untuk mengetahui lebih dalam siapa sih yang mau dipilih untuk jadi pemenang 1 sampai 5 gitu. Dan juga siapa yang bakal dipilih untuk jadi representasi duta bahasa DIY di nasional nanti gitu. Ini nih dengar-dengar aku kalau jadi duta bahasa tuh pasti nanti ada seleksi nyanyi. Iya kan? Iya jadi nggak seleksi nyanyi juga sih. Tapi ya banyak gitu kan. Salah satunya pasti ada. Ya. Aku pernah dengar tuh. Boleh spill nggak sih kak nyanyi gitu? Spill apa ini? Nyanyi yang kemarin waktu di sana waktu di depan jurinya. Oh iya. Kemarin nyanyi apa sih kak? Kemarin nyanyi apa ya? Oh ini nih, When I Was Your Man. Inggris. Iya, bahasa Inggris. Bebas ya berarti? Bebas sih sebenarnya, cuman kemarin saya milihnya pakai bahasa Inggris. Spill dong kak ke teman-teman. Mau di spill? Aduh. Coba. Coba ya. Bahasa Indonesia aja gak sih? Gak apa-apa. Tunggu refnya gimana ya? Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Gitu sih. Nadanya kuat, nafasnya kuat ya kak? Ya begitulah. Dari itu pengalaman yang paling baik banget, paling bermakna di duta bahasa tuh apa? Paling bermakna ya pengalaman ya. Ini sih latihan persiapan buat grand final. Latihan persiapannya itu berapa hari? Latihan persiapannya itu tuh berapa ya? 3 minggu apa 2 minggu gitu. Soalnya mepet banget setelah selesai seleksi tahap 3 sampai grand final itu tuh mepet banget. Gara-gara kita juga harus persiapan yang pemenang 1 itu kan ada 2 ya, cewek sama cowok kan, putra sama putri maksudnya, untuk di ini ke nasional. Jadi grand finalnya itu akhirnya juga mepet kan. Nah itu persiapannya tuh 2 minggu apa 3 minggu kalau nggak salah ya, lupa soalnya. Terus di situ itu latihan tiap hari, full tiap hari. Ada juga jeda waktu buat istirahat, cuman kayak 1 hari gitu. Cuman sehari istirahat. Oh my god. Dan itu tuh dipapah mulu tiap hari tuh. Tapi dia berkesannya tuh adalah jadinya tuh kita bisa menghabiskan waktu bersama gitu. Misalkan ya senang bareng. Jadi itu latihannya tuh bareng-bareng gitu ya? Iya dong, bareng-bareng kan juga kayak mau tarinya bareng, terus juga latihan jalannya tuh juga bareng, juga semuanya tuh juga harus ikut gitu. Dan di situ tuh yang berkesan itu karena ada ini waktu momen bersama. Iya, jadi kalau misalkan apa-apa bareng mulu. Selesai kegiatan itu tuh habisin waktu lagi. Jadi kalau misalkan di angkatanku, itu kalau misalkan selesai kegiatan, itu pasti selesai kegiatan makan bareng. Itu sampai jam 11, jam 12, gitu terus itu tiap hari. Wow sih. Perasaan Kak Fajar nih setelah bisa jadi duta bahasa,
bisa lolos kan ini maksudnya kan. Iya. Nah setelah lolos itu di duta bahasa gimana sih perasaan? Alhamdulillah bersyukur banget ya dan senang banget karena sebenarnya tuh nggak pernah di otakku tuh nggak pernah kayak oh kayaknya bisa lolos deh. Ya serahin aja ke Allah ya kalau kayak gitu. Soalnya kan kemarin saya kan sama temen ya yang dari Ambon juga, Kak Ramzi kan, Iya, tahu kan ya? kan tahu. Ya, nah kita berdua kan dari Ambon nih. Itu sebenarnya nggak pede tuh. Kayaknya cuma salah satu deh yang lolos. Ternyata Saya kan dua-duanya. dua-dua kan cuma kita berdua kan. Iya. Ini cuma salah satu deh yang lolos ini kan gara-gara ih, kita berdua dari Ambon nih, ini lolos gak lolos nih. Ya udah, tahu-tahu berdua dong lolos. Kayak gitu jadi kayak oh iya, lolos. Gitu. Itu waktu pertama kali masuk tuh loh Kak, maksud di apa sih administrasi tadi. Iya. Nah itu tuh berapa orang Yang daftar apa yang lolos? yang daftar? Yang daftar itu tuh berapa ya? Itu kayaknya panitia deh. Mungkin 200-an, 300-an. Iya. Itu Tapi ya, keseleksi jadi berapa orang? yang diambil tuh cuma 100 orang doang. Dari Iya. 200 orang. Ya, kalau untuk totalnya saya kurang tahu ya.